Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita persembahkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah salat Isya secara berjamaah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 656, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya'a fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'ah faka'annama shallal laila kullah." Barang siapa yang melaksanakan salat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan salat sunnah separuh malam. Dan barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan ia telah melaksanakan salat sunnah semalam penuh. Jadi Pak, malam itu terdiri dari 8 jam. Mulai dari jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 dan 4. Kita lah selesai melaksanakan ibadah salat Isya secara berjamaah. Itu berarti kita sama melaksanakan salat sunnah selama 4 jam. Kini yang mau tanya ke apa-apa, lain kalau apa-apa melaksanakan salat sunnah selama 4 jam Pak? Tidak Pak. Ibu-ibu balik kalau sama gitu. Makanya Bapak dan Ibu, cukup kita laksanakan salat Isya secara berjamaah. Salawat beriringan salam, tidak bosan-bosan kita doakan kepada Allah sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita harus berselawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu dia berselawat kepada Nabi Muhammad. Allah tidak solat Bapak, Allah tidak puasa, Allah tidak lo berzakat dan haji. Tetapi Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kita sebagai umatnya tidak pantas kita kalau tidak berselawat kepada Nabi Muhammad.
Cara berselawat kepada Nabi Muhammad, Bu, caranya adalah ketika ada orang yang mengucapkan nama Nabi Muhammad, kita jawab dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Nurul Ihsan beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Tidak terasa hari ini puasonan kabar apa? 28. Tarawinan kabar gini, Bu. 29 28, Bu. Kok capek mana lo rayo itu? Puaso nan ke-27, tarwinan ke-28. Itu artinya Bapak dan Ibu, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memasuki 10 yang terakhir Bapak dan Ibu, itu Rasulullah lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid, lebih banyak beliau menghabiskan waktunya di musala untuk iktikaf dan lain sebagainya. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena di 10 terakhir ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Namanya adalah malam Lailatul Qadar. Andaikan Bapak dan Ibu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu kan sama kita beribadah selama 1000 bulan, Pak. 1000 bulan itu kira-kira sekitar 83 tahun. Andaikan Bapak dan Ibu mendapatkan malam Lailatul Qadar itu selama 10 tahun, berarti umur Bapak dan Ibu itu 830 tahun. Kalau seandainya Bapak dan Ibu mendapatkan malam Lailatul Qadar itu 20 tahun, berarti umur kita sekitar 1660 tahun. Itu umur yang panjang atau umur yang pendek, Bu? Nah, maka inilah yang dimaksud dengan umur yang panjang. Tetapi Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah kepada kita sekitar 1500 tahun yang lalu bertolak belakang dengan apa yang terjadi hari ini, Pak. Kok model itu, Bu? Seharusnya di 10 terakhir awak semakin ramai ke Mas Haji. Ya, Pak. Kini Bu, rami jarang Mas Haji, Bu. Rami nan kini atau nan pertama Ramadan? Kamu orang yang lainnya, Bu. Coba cari di pasar raya gini, Bu. Pai buka Trasmat, pai buka PA dan lain sebagainya, itu tidak tanggung rami orang. Malahan macet dari siang tadi di pasar. Mengapa orang tuh, Bu? Pai bali baju rayo. Lah bali baju rayo, Pak. Jadi apa-apa dan ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita nan hadir malam kini termasuk ke dalam orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, judul yang diamanahkan pengurus kepada kami, tanda-tanda keberhasilan Ramadan. Jadi Bapak dan Ibu, sebenarnya tanda-tanda keberhasilan Ramadan itu banyak. Salah satu tanda-tanda keberhasilan Ramadan itu adalah adanya suatu perubahan, adanya suatu peningkatan, dan adanya suatu keistiqomahan dalam beribadah. Makanya Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, selama bulan suci Ramadan itu kan kita dilatih
siang harinya kita dilatih untuk berpuasa, menahan diri dari mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Malam harinya kita disunnahkan bahkan dianjurkan untuk melaksanakan qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Kita melaksanakan salat tarawih, kita melaksanakan salat witir dan lain sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu, kita dilatih selama 1 bulan. Makanya Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, tanda keberhasilan Ramadan itu dinilai sehabis Ramadan kok Bapak dan Ibu-ibu, kan kita masuk ke bulan Syawal ya Pak. Makanya di bulan Syawal tuh kita disambut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ala pandai awak puasa selama sebulan di bulan Ramadan Pak, masuk di bulan Syawal disambutlah untuk puasa selama 6 hari. Keutamaannya Bapak dan Ibu, barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia telah berpuasa selama 1 tahun. Jadi Bapak dan Ibu, kita berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan kok, itu berarti kita puasa selama 10 bulan. Cara mencukupkan 1 tahun, caranya adalah kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian Bapak dan Ibu, tanda-tanda keberhasilan Ramadan itu adalah kita istiqomah dalam beribadah. Jangan sampai Bapak dan Ibu di bulan Ramadan kok kita antusias beribadah, tapi lah habis Ramadan ada semangat kita beribadah. Karena tanda-tanda keberhasilan Ramadan itu adalah baik itu di bulan Ramadan maupun di bulan suci Ramadan, di luar bulan Ramadan dia tetap istiqomah dalam beribadah. Contohnya Bapak dan Ibu-ibu. Contohnya adalah kita lebih semangat untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah. Misalnya Bapak dan Ibu di bulan Ramadan kau lah mengerjakan salat tarawih, salat witir 30 hari full kita kerajaan. Maka sehabis bulan suci Ramadan kita lebih semangat dengan mengerjakan ibadah yang sunnah seperti salat sunnah rawatib dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah, dari sekian banyaknya tanda-tanda keberhasilan Ramadan, akan tetapi yang paling terpenting Bapak dan Ibu, tanda dari keberhasilan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu, sesungguhnya orang-orang yang terbaik di antara kamu, sesungguhnya orang-orang yang terpilih di antara kamu, itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita Bapak dan Ibu. Ambo bertanya ke Bapak dan ke Ibu-ibu, takwa itu lebih bisa dicari, Bu? Ketakwaan itu bisa nak dicari? Tidak, Pak. Kalau Mas Haji takwa di pasar raya bisa nak dicari, Bu? Itu bisa tuh nak, Bu. Tapi kalau ketakwaan ku apa-apa dan Ibu-ibu tidak bisa dicari loh. Tetapi ketakwaan itu bisa kita rasakan di dalam diri kita masing-masing. Makanya Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan ada tanda-tanda dan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Dan ini juga kita kaitkan dengan tanda-tanda keberhasilan Ramadan. Yang pertama Bapak dan Ibu, tanda-tanda orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, yaitunya orang-orang yang selalu berinfak baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang.
kalau dalam keadaan lapang apa-apa dan ibu-ibu, ambo yakin kita semua lah melakukannya. Betul atau tidak, Bu? Apalagi kini kau orang karayo apa-apa dan ibu-ibu. Lah cair THR, Bu. Kalau yang ASN tuh ada namanya THR, ada namanya gaji di balik. Lah cair seluruhnya. Kalau kita bersedekah Bapak dan Ibu itu pantas, itu biasa Bapak dan Ibu. Karena itu dalam keadaan lapang. Tapi Bapak dan Ibu, kalau kita bersedekah dalam keadaan sempit, iko dan sulit tuh Pak. Iko dan susah tuh. Contohnya apa-apa dan ibu-ibu. Kan beberapa tahun yang lalu kan ada namanya pandemi. Tapi masih takkan aja pandemi, Bu. Pandeminya namanya, Bu, COVID-19. Itu kan berdampak bagi semua orang, Bu. Seluruh orang terkena dampak dari pandemi tersebut. Ada orang yang kena PHK, ada orang yang tidak dapat karajo, bahkan ada orang yang kelaparan, sampai ada orang yang meninggal dunia, Bu, gara-gara COVID-19 balik. Misalnya apa-apa, dalam keadaan seperti itu kan keadaan ekonomi akan sulit tuh, Bu. Kan sulit semua kita tuh. Kita kelaparan dan lain sebagainya. Di saat keadaan pandemi tersebut, kita usahakan untuk bersedekah Bapak dan Ibu. Awak usahakan juga bersedekah. Awak bersedekah kepada fakir, miskin dan lain sebagainya. Kita bantunya. Ada orang yang kelaparan, awak aginya makanan Bapak dan Ibu. Padahal awak kalau makan ya, tapi awak nyose berbagi, awak nyose bersedekah kepada orang tersebut. Maka inilah yang dimaksud dengan bersedekah dalam keadaan sempit. Makanya apa-apa dan ibu-ibu, bersedekah dalam keadaan sempit itu, kalau itulah kita lakukan Bapak dan Ibu, maka kita sudah mendapat atau mencapai kepada level takwa. Misal mereka buat, ada pengemis minta awak sedang kesusahan waktu pandemi itu kan kesusahan. Ada pengemis minta nyolong makan dalam 2 hari lain. Lenyo ibu-ibu bersedekah ke pengemis tersebut. Lenyo papa bersedekah, Pak. Kalau bersedekah apa-apa dan ibu-ibu, insya Allah berarti level takwa itulah dapet, Pak. Dalam keadaan sempit tuh, Pak. Dalam keadaan susah awak bantu je orang. Walaupun untuk awak tidak cukup, tetap juga bantu orang. Maka inilah yang dimaksud dengan sedekah dalam keadaan sempit. Kalau ini kita lakukan Bapak dan Ibu, insya Allah kita sudah mencapai level takwa. Tapi kalau seandainya belum bisa kita bersedekah dalam keadaan sempit Bapak dan Ibu, berarti awak belum bisa mencapai level takwa. Karena Bapak dan Ibu, harta yang kita miliki, mobil mewah, rumah mewah itu pada dasarnya bukanlah milik kita. Tetapi harta yang sebenarnya itu adalah harta yang kita infakkan dan harta yang kita sedekahkan. Jadi dan sedekahkan itulah harta kita, itu yang akan membantu kita nanti di hari kiamat. Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah, ini tanda-tanda dan ciri orang-orang yang bertakwa yang pertama. Dia bersedekah dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, tanda dan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaiz. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Menahan amarah kok ya sulit, Bu. Tidak seluruh awak bisa, termasuk Abu, Pak. Kalau lah sedang merang tuh, Pak, susah untuk menahannya, Pak. Sulit untuk menahannya. Makanya Nabi pernah berkata, kecil sahabat, ya Rasulullah, tolong berikan aku nasihat. Maka Rasulullah SAW berkata, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena apa? Karena orang yang mampu menjaga amarahnya itu surga balasannya, surga yang Allah berikan untuknya. Soalnya Bapak dan Ibu, orang dan baga kok ada orang yang suka batinju, Pak. Orang yang suka bacaka bukan itu orang dan baga tuh. Tetapi kata Rasulullah, orang yang baga itu adalah orang yang ketika marah, ketika amarahnya itu memuncak, tapi tidak jadinya berang loh, tahan berangnya. Maka itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang baga. Itulah orang-orang yang kuat itu Bapak dan Ibu.
Kalau kita mampu mengontrol emosi kita, amarah kita sedang kita marah Bapak dan Ibu, maka Allah Subhanahu wa taala sediakan balasan kepada kita. Balasan yang Allah sediakan kepada kita di dalam hadis dijelaskan nanti di hari kiamat, terkhususnya bagi kita laki-laki Pak. Bagi ibu-ibu adalah beko. Ketika Bapak dan Ibu mampu menahan amarah dalam keadaan marah, nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita bidadari-bidadari yang cantik. Nah, kalau untuk ibu-ibu, pangeran-pangeran yang ganteng. Para banyak bidadari yang cantik di surga, tinggal pilih siapa apa besok. Ibu-ibu mau ditulah besok, para banyak pangeran dan ganteng di surga, tinggal pilih saja. Tapi syaratnya adalah kita harus mampu menjaga amarah. Coba kita perhatikan Rasulullah, Bu. Awak akan mencontoh kepada Rasulullah. Patut tidak, Bu? Iya mana itu, Pak? Rasulullah ketika melaksanakan sholat berjamaah, Bu, itu kan diludahi, Bu. Diludahi itu, bahkan dilempari dengan kotoran. Lah ada Rasulullah berang, Bu? Tidak ada Rasulullah berang. Bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun Rasulullah diperlakukan seperti itu Bapak dan Ibu. Suatu hari sakit orang yang meludahi Rasulullah. Bertanya Rasulullah kepada tetangganya, masih fulan yang biasa meludahi ambo Rasulullah. Beliau sedang sakit ya Rasulullah. Rasulullah langsung tergerak hatinya untuk menjenguk yang sakit itu, si fulan yang sakit itu, langsung dicari dari Rasulullah. Baraka senang hatinya orang yang berzolim kepada Rasulullah. Rasulullah dan pertama kali yang menjenguknya ketika sakit. Sadar orang tersebut Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena Rasulullah SAW dapat menahan amarah. Kuncinya yang paling baik itu. Ibu-ibu ketika berang anak lagi tahan amarahnya, Bu. Apa-apa kalau sedang berang mana sama anak, Pak. Tidak sama ibu berang karena ada masalah kan. Lai bisa Pak menahan amarah, Pak? Lai. Kalau lai sanggup menahan amarah, itulah tanda-tanda orang-orang bertakwa. Sanggupnya menahan amarah, kan? Makanya kata Rasulullah, ketika amarah memuncak tuh, maka kita perbanyak beristighfar. Abok duduk, abok sholat, Pak. Insya Allah amarah itu akan reda. Karena Bapak dan Ibu, kalau setelah amarah itu yang akan terjadi, yang akan terjadi itu adalah penyesalan. Yakinlah, Bu. Misalnya awak selesai menampak awak, pasti ada penyesalan di dalam diri awak. Betul tidak, Bu? Kenapa? Karena yang mengontrol diri kita bukanlah kita, melainkan yang mengontrol diri kita sedang marah itu adalah syaitan. Makanya kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga Bapak dan Ibu, tanda dan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu adalah wal'afina anin nas, yaitunya orang-orang yang memaafkan kesalahan saudaranya. Terkadang apa-apa dan ibu-ibu, awak kan sifat awak berbeda-beda. Ada sifatnya nan egois, ada sifatnya nan kare kepala dan lain sebagainya Bapak dan Ibu. Ada apa mencari Pak? Kok ada kejadiannya Pak? Kan Rasulullah menyuruh kita untuk memaafkan kesalahan orang. Karena memaafkan kesalahan orang itu lebih berat daripada meminta maaf. Jadi wah memaafkan kesalahan orang itu lebih berat, Bu, daripada hanya sekedar meminta maaf kepada orang. Terkadang apa-apa dan ibu-ibu, ketika ada orang salah kawak, dek gara-gara waktu punya sifat egois, keras kepala, orang tu lah meminta maaf kawak misalnya pula. Nyoyo salah kawak, tu nyolah meminta maaf kawak. Terkadang wak berkata seperti ko Pak, ambo nio memaafkan, tetapi ambo dak nio malupuan. Kira-kira ikulah memaafkan atau lupa? Ada orang yang begitu, Bu. Di sekolah ada, Bu. Di tempat lain banyak yang buat cari begitu. Ustaz kecilnya, ambo lah yang memaafkan kesalahannya Ustaz. Tapi tidak bisa dilupuan Ustaz. Kalau diingat kesalahan itu tidak tanggung barek, dia tanggung gadang kesalahan itu Ustaz. Tidak bisa mau lupuan Ustaz. Tapi ambo lah maafkan. Maka Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati, ini belum sempurna, belum seutuhnya kita memaafkan orang Bapak dan Ibu. Kalau memaafkan orang itu yo full, Bu. Full Pak. Tidak perlu diungki-ungki, tidak ada lagi syarat-syarat loh.
Tidak ada lagi syarat-syarat yang lainnya. Kalau ada orang yang salahnya meminta maaf, kalau maaf selesai itu. Bukan syarat kebanyakan daripada kita, Pak. Ada dulu syaratnya dulu kan. Kalau itu yang kita lakukan apa-apa dan ibu-ibu, maka kita belum bisa mendapat level takwa tadi. Karena orang-orang yang memaafkan kesalahan itu lebih mulia Bapak dan Ibu ketimbang daripada orang yang meminta maaf. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, ciri dan tanda-tanda orang yang bertakwa adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitunya orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam fastabiqul khairat. Kalau seandainya berlomba-lomba dalam kebaikan Bapak dan Ibu, awak berlomba-lomba melaksanakan solat berjamaah ke masjid, awak berlomba-lomba berinfak, awak berlomba-lomba untuk beramal soleh dan lain sebagainya. Kalau ini yang kita lakukan Bapak dan Ibu, insya Allah kita sudah mendapatkan level takwa tadi. Karena Bapak dan Ibu, keikhlasan itu sulit Bapak dan Ibu. Kok bisa awak sampai ke Masjid Nur Ihsan kau untuk beribadah? Dan sampai dan ibu kece ini gara-gara ibu hebat. Dan apa kece ini gara-gara awak pintar Pak. Awak bisa hadir, awak bisa sampai ke Masjid Nur Ihsan kau. Itu semuanya karena siapa? Karena Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan Bapak dan Ibu, tidak akan mungkin awak hadir di masjid kalau. Makanya Bapak dan Ibu di dalam hadis juga dijelaskan man saliman muslimina min lisanihi wa yadihi. Karena orang-orang beriman itu Bapak dan Ibu, orang-orang yang senantiasa di mananya berada, inyo akan tenang, inyo akan damai, inyo akan sejahtera. Itu ciri-ciri orang beriman. Kalau diibaratkan Bapak dan Ibu-ibu, orang-orang beriman itu ibaratkan seperti ikan yang ada di dalam air. Apa bentuk ikan di dalam air, Bu? Tenang enggak, Bu? Mulai itulah orang-orang beriman. Bukan sebaliknya Bapak dan Ibu, orang-orang beriman itu seperti burung yang ada di dalam sangkar. Tidak tanggung hibunya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Bapak dan Ibu, inilah 4 tanda dan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Nah, pertama tadi ya, Bu. Letakkan Bu. Apa letakkan yang pertama tadi, Pak? Bersedekah dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Yang kedua, yang mampu dapat menahan amarah, yang dapat mengontrol emosi. Yang ketiga, Pak, memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Inilah kaji kita pada malam hari ini Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan atas apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan doa. Ya Pak. Ya Pak, silakan Pak. Bersedekah dalam keadaan sempit itu sekalilah termasuk takwa. Sekali ya Pak. Kalau sekali itu Pak tuh alun termasuk lepaknya yang istiqomah yang terus menerus Pak. Beko sekali saya Pak bersedekah kan. Beko ibu-ibu mau dituruh bersedekah sekali saya kan. Bukan sekali Bu tapi istiqomah. Karena keberhasilan Ramadan itu dinilai dari keistiqomahan kita. Tidak hanya di bulan Ramadan saja tetapi di luar bulan suci Ramadan. Ya Pak, tidak sekali sih loh Pak. Ya, yang dalam keadaan sempit tadi. Yang biasanya ada bersedekah. Tapi dalam keadaan sempit itu santri terus kan mesti melakukan takwa atau apa? Kalau seandainya sekali ini Pak, atau Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu Pak. Itu tidak juga sawak Pak. Itu Allah yang tahu. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini Bapak, bahwasanya orang yang terus menerus bersedekah dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Tidak sekali Pak. Beko sekali saya bersedekah beko. Itu keliru jadinya Pak. Itu syaratnya tuh Pak. Kok syarat-syarat takwa itu ada ampe tadi Pak. Cukup Pak? Inilah kaji kita pada malam hari ini Bapak dan Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.